Di usia 40 tahun ke atas, acap kali kita melakukan beberapa kesalahan terkait bagaimana menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Dan itu tanpa kita tahu dan sadari, atau sadar tapi tidak mau melakukannya. Apa sajakah itu? Yuk kita simak ulasan berikut ini. Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini saya akan membahas 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang usia secara kronologisnya sudah menua ya, seperti saya dan kawan-kawan 40 atau 50 tahun ke atas yang kadang-kadang dimaknai sebagai manula pratama gitu ya. Jadi apa aja mistake atau kesalahan yang sering kita lakukan, padahal sebenarnya kita sebaliknya harus merubah hal tersebut ya, perilaku kita, untuk justru membuat kita akhirnya menjadi, meski usianya semakin meningkat, tapi kita tetap masih bisa menjaga kesehatan. Kesalahan pertama adalah nomor 1, kecenderungan kita adalah yang paling sering ada semua, yaitu adalah kebanyakan makan. Atau kebalikannya adalah kekurangan makanan. Nah teman-teman, kebanyakan dan kekurangan ini sebenarnya menjelaskan kepada kita permasalahan daripada sebuah kesakitan ya. Jadi kesakitan bisa terjadi karena kebanyakan, akhirnya lead to toxicity, keracunan ya kan, atau kebalikannya kekurangan, lead to yang namanya defisiensi ya, artinya nutrisinya nggak optimal. Nah jadi kebanyakan makanan biasanya teman-teman karena apa nih? Kalau kita mau tahu, hampir rata-rata adalah karena konsumsi karbohidrat yang berlebihan. Kadang-kadang temannya karbo, biasanya pertama salah memilih sumber karbohidrat, karbohidratnya olahan. Kedua, biasanya jumlah karbohidratnya banyak. Ketiga, kombinasi karbohidrat dan lemak olahan. Makanya mie goreng, nasi goreng, mie ayam, mie instan, kue-kuehan, kue kering, kue basah, roti-rotian, ya. Terus keripik, kerupuk, snack-snackan gitu ya. Itu semua hampir rata-rata kebanyakan adalah karbohidrat. Tantangan daripada karbohidrat adalah apa teman-teman sekalian? Kita setiap kali makan terjadi yang namanya fluktuasi gula darah. Setiap kita makan karbo selalu tidak mengenal rasa kenyang. Kenapa? Karena begitu jatuh di bawah, kita pasti minta lagi. Jatuh di bawah, minta lagi. Makanya jadi tantangannya adalah bukan jumlah kalorinya, tapi lebih kepada instruksi badan kita. Ingat kan yang sering saya cerita? 100 kalori datang dari telur, putih dan kuningnya, atau kita mengkonsumsikan 100 kalori datangnya dari misalnya mungkin donat gitu ceritanya. Otomatis instruksinya berbeda, di mana ketika kita makan donat, pada saat itulah kita pasti kepengen makan lagi ya. Nah itu yang jadi tantangan daripada karbohidrat. Makanya kenapa sekali lagi teman-teman di sini ya, nomor 2 adalah biasanya kadang-kadang defisiensi terjadi kalau kita semakin tua, itu juga karena terjadinya akumulasi ulah perilaku kita tuh. Nah teman-teman, kalau seandainya biasa pre-diabetes, akhirnya diabetes tipe 2 ya, akhirnya terus menerus malah ketergantungan sama obat ya, kadang-kadang pakai insulin, metformin dan sebagainya. Akhirnya end game-nya teman-teman, ketika dosisnya tambah banyak, akhirnya badannya runtuh. Nah pada saat itulah terjadi yang namanya, kalau istilahnya, internal starvation. Jadi selnya itu ketika sudah tidak sensitif lagi dengan insulin, akhirnya otomatis kelihatannya gemuk di luarnya, tapi ternyata di dalamnya itu selnya tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Akhirnya end game-nya adalah apa? Lama-lama teman-temannya habis badannya. Nah pada saat itulah akhirnya nafsu makan kurang dan sebagainya. Belum permasalahan ditambah lagi dengan permasalahan mungkin livernya atau mungkin ginjalnya ya, kalau teman-teman tahu ya. Jadi gagal ginjal terjadi pada saat dimana terjadinya end stage of diabetes. Belum ditambah lagi dengan permasalahan syaraf ya, neurodegeneratif ya, atau yang dikenal dengan diabetes tipe 3. Nah jadi nomor 1 adalah ini teman-teman, hati-hati dengan ini. Nomor 2 adalah, nah ini tadi, kita makannya karena kecenderungan di atas tadi, kebanyakan karbo, kita lupa untuk mengkonsumsikan protein. Jadi sekali lagi, protein diasosiasikan kadang-kadang sebagai sesuatu yang melemahkan hati. Padahal kebalikannya daripada karbohidrat, protein setiap kali kita makan, dia udah ada kandungan lemaknya sendiri ya, gitu ya. Yang ada malah salah lemak nih di sini. Jadi kurang protein dan salah lemak. Artinya apa? Biasanya kadang-kadang kita makan protein, terus proteinnya kadang-kadang digoreng gitu, dipakai teman menggorengnya itu yang buruk gitu ya, biasanya trans fat, biasanya kadang-kadang yang toxicity ya, bukan ide baik gitu. Jadi protein sendiri sebenarnya sudah mengandung lemak secara alami ya, tapi kalau mau pakai lemak pakainya mungkin bisa butter, tapi teman-teman pakainya margarin.
teman-teman bukan pakainya minyaknya kelapa, mungkin teman-teman pakainya minyaknya mungkin minyak jagung, canola dan sebagainya. Jadi kesalahannya tuh kadang-kadang di sana. Kedua, protein dari dari katanya protos yang utama sebagai zat pembangun, kelebihannya itu adalah apa teman-teman sekalian? Kalau kita konsumsi protein, kenapa kita nggak bisa kelebihan gitu ya? Maksudnya kebaikannya protein yaitu adalah dia merilis yang namanya satiety hormone atau yang dikenal dengan namanya hormon kenyang. Jadi ketika kita konsumsi protein, pasti kita nanti akan kenyang pada akhirnya. Kenapa? Karena di situ kita merilis yang namanya leptin, yang namanya CCK, peptide YY, dan sebagainya. Nah, berbeda dengan karbohidrat ketika kita terjadi fluktuasi gula darah. Makanya kenapa hyperinsulinemia, hipoglikemia, dan sebagainya itu karena karbo, bukan karena protein ya. Jadi oleh sebab itu, protein harus diprioritaskan. Itu kesalahpahamannya ketika tua malah nggak konsumsi protein. Nomor 3, yaitu adalah yang paling sering terjadi. Udah makin tua, otomatis kurang gerak. Nah, gerak di sini adalah gerak badan. Gerak badan tuh artinya meliputi apa? Gerak badan dalam arti gerak jantung, cardiovascular exercise, maupun gerak rangka. Ya, yaitu adalah melakukan yang namanya resistance training. Ingat sekali lagi, kalau yang namanya triad, otot, tulang, dan lemak. Otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Tulangnya kuat, maka otomatis geraknya normal, metabolismenya baik, lemaknya rendah. Kebalikannya, ototnya menurun, pada saat itulah permasalahan osteopenia. Permasalahan tulang, pada saat itu terjadilah obesitas. Makanya osteosarkopenia, obesity terjadi. Jadi sarkopenia, terjadinya penurunan massa otot, itulah yang menjadi permasalahan daripada orang tua. Makanya kenapa prioritasnya adalah apa? Masuk ke nomor 4 yang sering kita salah. Udah tua, ya udahlah kita kardio aja, jalan kaki santai. Nggak ada masalah, bagus nggak bagus dong, kenapa tidak? Semuanya bertahap. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, ibarat gerakan itu tidak diciptakan sama, kalau istilahnya orang bilang. Jadi gerakan itu berbeda-beda. Jadi saya membuat satu analogi yang mungkin saya sering cerita sama teman-teman ya. Jadi membayangkan analogi gerak itu, kalau seandainya kita cuma jalan kaki atau berlari, maka kita mendapatkan komisi misalnya Rp100.000. Nah, tapi kalau kita berlari sambil mendorong mobil, maka kita mendapatkan komisi Rp200.000. Nah, kalau kita mendorong mobil sambil berlari di tanjakan, nah, maka kita mendapatkan Rp300.000. Dan terakhirnya, ketika kita berlari sambil mendorong mobil di tanjakan dengan anak kita ada di dalam, nakal, dia tarik rem tangannya dan kita harus tetap dorong, maka kita mendapatkan komisinya Rp400.000. Artinya di setiap level tersebut teman-teman bisa lihat tingkat kesulitannya berarti semakin tinggi. Maksud saya itu bukan artinya teman-teman harus dorong mobil ya. Maksudnya lebih kepada analoginya seperti itu. Jadi kalau latihan kita bisa bikin bebannya menjadi lebih berat, otomatis stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan itu menjadi lebih tinggi, otomatis muscle fiber yang direkrut lebih banyak, gula yang dibakar juga lebih banyak, otomatis post effect-nya itu juga akan lebih optimal lagi teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itu makanya kenapa orang tua harus fokus ke latihan beban, bukannya banyak ke kardio. Alasan saya kenapa saya bilang saya nggak promote kardio, bukan saya nggak promote kardio. Kardio boleh dilakukan, tapi uniknya kardio adalah, saya ingat kan teman-teman, kalau saya bilang ada yang namanya NET, yaitu adalah non-exercise thermogenesis. Jadi kita kardio itu selalu terpapar di mana-mana. Parkir di mana, jalan di mana. Masuk ke mall kita jalan lagi. Kadang di kantor kita naik turun. Kadang orang yang udah tua meskipun gimana, kadang sering main sama anak-anaknya, kardio di mana-mana. Kadang di airport pun juga teman-teman harus kardio kan? Betul. Nah, tapi kapan nggak teman-teman melakukan aktivitas latihan beban? Hampir jarang, kecuali kalau kita profesinya sebagai kuli bangunan gitu ya. Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman, makanya prioritas ke latihan beban, prioritas ke protein. Tingkatkan gerak tersebut, kombinasi weight training dan cardio exercise, kenapa tidak ya? Karena jantung adalah is the most important muscle tentunya ya. Tapi sekali lagi kardio kita bisa dapatkan di mana-mana. Dan yang terakhir, permasalahan kita itu adalah, ada istilah yang mengatakan bahaya terbesar bukan ketika kita punya cita-cita yang tinggi dan kita tidak mampu meraihnya, tapi bahaya terbesar adalah ketika kita punya cita-cita yang rendah. Itu yang kita yakin dan kita lakukan. Nah, jadi ketika kita usianya udah 40-50, kita selalu dalam tanda kutip seolah-olah kita pasrah. Tapi ada istilah yang mengatakan garis tipis antara yang namanya pasrah dan malas.
Ya, kita harus bisa mengidentifikasikan kita ada di mana dalam situasi itu. Kita harus jujur untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau kita semakin tua, kita itu tentu harus memelihara badan kita, prioritasnya harus menjadi lebih tinggi. Yang sering saya katakan, makanya kan motor tambah tua harus dipelihara, mobil tambah tua harus dipelihara, rumah tambah tua harus dipelihara, istri tambah tua harus dipelihara, badan kita tambah tua ya harus dipelihara juga ya teman-teman sekalian ya. Jadi bukan kebalikannya, kita seolah-olah pasrah padahal kita sebenarnya malas untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan kita. Ingat sekali lagi teman-teman sekalian, sehat bukan tujuan tapi sehat adalah sebuah syarat. It's not a destination tapi it's a fundamental requirement. Jadi untuk kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, berkarya, sekedar hanya untuk sholat, untuk sembahyang dan sebagainya, kita harus sehat teman-teman sekalian. Bermain sama cucu ya harus sehat. Jadi oleh sebab itu teman-teman harus punya cita-cita yang tinggi. Kalaupun nggak berhasil nggak apa-apa. Tapi teman-teman semakin tua kita harus pay attention terhadap 5 poin ini yang sering kita justru melakukan kebalikannya. Bukan hal yang bijaksana. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Silahkan share materi ini sama teman-teman. Dan kalau ada komen dan sebagainya teman-teman boleh cerita. Ingat sekali lagi ya, komentar yang ada teman-teman boleh silakan cerita-cerita hal yang menguatkan hati atau memotivasi orang-orang lain yang membacanya. Karena kadang-kadang orang belajar tidak hanya dari materi yang saya paparkan, tapi juga ternyata bisa belajar dari komentar-komentar teman-teman sekalian. Mudah-mudahan jadi menambah edukasi dan informasi ini menjadi lebih tajam. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Cheers, dadah.